Halo semua, perkenalkan nama saya Yunita Putri. Saya berasal dari Universitas Katolik Sugio Pranoto dari program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 22M10057. Di dalam ilmu komunikasi terdapat mata kuliah teori komunikasi. Di dalam teori komunikasi ini terdapat berbagai jenis teori-teori komunikasi di dalamnya. Salah satunya adalah teori disonansi kognitif. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai teori disonansi kognitif ini. Teori disonansi kognitif ini terdapat definisi, kemudian terdapat elemen, terdapat asumsi teori, dan juga saya akan menjelaskan lebih lanjut menggunakan pengalaman saya lewat situasi teori disonansi kognitif ini. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi disonansi kognitif ini. Disonansi kognitif adalah perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh sikap, perilaku, dan juga tindakan seseorang sehingga muncul hasrat keinginan untuk mengambil langkah lebih maju untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Kemudian ada 4 asumsi teori di dalam disonansi kognitif ini. Yang pertama adalah manusia memiliki hasrat untuk selalu konsistensi dalam sebuah sikap, perilaku, dan juga tindakannya. Kemudian yang kedua adalah disonansi diciptakan dari inkonsistensi biologis. Yang ketiga adalah disonansi adalah perasaan tidak suka yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang tidak dapat diukur. Kemudian yang terakhir adalah disonansi mendorong seseorang untuk memperoleh konsonansi dan mengurangi disonansi. Kemudian di dalam disonansi kognitif ini terdapat 3 elemen penting di dalamnya. Yang pertama, tidak relevan sama sekali. Yang kedua, sangat konsisten satu sama lain. Dan yang ketiga, tidak adanya sebuah konsistensi. Kemudian saya akan menjelaskan lebih lanjut teori ini menggunakan pengalaman pribadi saya. Pada suatu hari saya merencanakan sesuatu bepergian keluar kota bersama teman-teman saya. Yang lebih tepatnya adalah di tempat wisata Saloka, yang itu notabene-nya adalah luar kota, jauh dari rumah saya. Saya merencanakan hal tersebut dengan teman-teman saya. Kemudian saya meminta izin pada orang tua saya untuk pergi ke tempat wisata tersebut. Kemudian orang tua saya ternyata tidak membolehkan saya karena beberapa alasannya. Alasan yang pertama, karena kita ke sana rencananya mau menggunakan alat transportasi umum, yaitu yang kalau di kota Semarang itu bisa disebut dengan bis BRT. Itu merupakan salah satu alat transportasi umum di Semarang. Alasan yang kedua adalah tempat yang jauh, yang jauh dari tempat tinggal kami. Kemudian alasan yang ketiga adalah tidak adanya pengawasan dari orang yang lebih tua atau yang lebih dewasa. Nah, karena orang tua saya telah memberitahu saya alasan mereka tidak memperizinkan saya untuk pergi ke sana, jadi membuat saya untuk berpikir apakah saya harus tetap berangkat atau tidak. Nah, kaitan dari pengalaman saya terhadap disonansi kognitif ini adalah munculnya pernyataan yang bertolak belakang antara satu sama lain dan mengakibatkan munculnya ketidaknyamanan antara satu sama lain. Kemudian setelah saya berpikir lagi dari alasan-alasan yang telah disebutkan oleh orang tua saya dan juga keinginan saya untuk pergi bersenang-senang bersama teman saya, ternyata saya lebih memilih untuk mengikuti pernyataan yang dikemukakan oleh orang tua saya. Karena menurut saya jika kita tetap
tetap mempertahankan argumen kita masing-masing, itu akan muncul sebuah perasaan ketidaknyamanan dan juga akan menimbulkan suatu perpecahan yang dan tidak akan ada solusinya, dan kemudian masalah tersebut tidak akan terselesaikan. Sehingga saya memilih untuk mengikuti keinginan orang tua saya, karena saya juga berpikir dari alasan tersebut juga ada kemungkinan hal tersebut terjadi. Jadi saya memilih untuk mengikuti kemauan orang tua saya, sehingga akan meminimalisir adanya konflik yang terus berlanjut, sehingga konflik tersebut sudah selesai karena saya sudah mengikuti keinginan orang tua saya, dan saya sudah meninggalkan apa yang menjadi keinginan saya. Sehingga teori disonansi kognitif ini sudah terselesaikan dengan cara melepas salah satu argumen dari dua belah pihak yang sedang berkonflik. Sehingga jika teori disonansi kognitif ini tidak terselesaikan, maka yang terjadi adalah sebuah perpecahan dan juga adanya rasa saling tidak suka di antara satu sama lain, dan mungkin memunculkan konflik yang lebih lanjut. Demikian penjelasan saya mengenai teori disonansi kognitif ini. Semoga membantu kalian mengetahui apa itu teori disonansi kognitif. Terima kasih.